Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Cahyaningrum dari kelas A2 NIM 067 STYC 19, mahasiswi Psikes Sersi Mataram Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan edukasi singkat tentang alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat reproduksi wanita bagian luar. Kemudian yang kedua, alat reproduksi wanita pada bagian dalam. Yang pertama, kita akan membahas alat reproduksi wanita bagian luar. Alat reproduksi wanita bagian luar terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Kemudian yang kedua, labia minor. Labia minor merupakan pintu gerbang yang melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Organ ini berukuran besar saat seorang perempuan memasuki masa pubertas. Labia minor mulai ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Yang ketiga, labia minor. Labia minor terletak di sebelah dalam labia mayor dan mengelilingi permukaan vagina serta uretra. Bentuk dan ukuran labia minor dapat berbeda pada tiap individu. Permukaannya pun sangat rapuh dan sensitif, sehingga membuatnya mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Kemudian yang keempat, klitoris. Klitoris adalah benjolan kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang dinamakan prepuce. Klitoris juga dapat mengalami ereksi. Yang kedua, kita akan membahas alat reproduksi wanita bagian dalam. Alat reproduksi wanita bagian dalam terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum dengan panjang sekitar 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sementara itu bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan merenggang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah. Sebagai persiapan dari penetrasi, vagina juga merupakan saluran tempat keluarnya lendir serviks dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju ke saluran vagina. Kemudian yang kedua, serviks. Serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga, uterus. Uterus atau rahim adalah suatu ruang kosong yang berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Kemudian yang keempat, tuba falopi. Tuba falopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil dan menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Tuba falopi juga merupakan tempat terjadinya pembuahan. Setelah pembuahan terjadi, sel telur yang telah dibuahi kemudian bergerak menuju rahim untuk ditanamkan di dinding rahim. Kemudian yang kelima, ovarium. Ovarium atau dinding telur adalah jaringan kecil berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Demikianlah yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.